Pada kesempatan ini kita akan belajar materi baru tentang persilangan dihibrid dengan parental. Kita tulis di sini P1-nya, yaitu biji bulat warna kuning dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar, disilangkan dengan biji kisut warna hijau yang bergenotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Bagaimana kita akan membuat bagan persilangannya? Kita tuliskan dulu gametnya. Nah, gamet B besar, B besar, K besar, K besar ini akan menghasilkan gamet apa saja? Saya tuliskan B, B, K, K. Nah, di sini gamet itu akan ini dengan ini 1, kemudian ini juga akan dengan ini 2. Nah, ini pun akan bergabung dengan ini 3. Kemudian ini B yang ini juga akan bergabung dengan ini, jadi ada 4. Maka gamet untuk B besar, B besar, K besar, K besar adalah gametnya adalah BK, karena semuanya sama ya, B dengan K. Kemudian untuk yang satunya B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Hati-hati cara menulisnya, jangan sampai salah huruf besar dengan huruf kecil. Kita mulai dari sini, saya pakai warna berbeda biar tampak. Ini dengan ini 1, ini dengan ini 2, ini dengan ini 3, ini dengan ini 4. Bagaimana gamet yang dihasilkan? Semuanya sama, B kecil dengan K kecil. Maka silahkan kamu tulis gametnya di sini B kecil, K kecil. Kemudian dari kedua gamet ini akan dihasilkan keturunan yang pertama yang kamu sebut dengan F1. Dari ini dengan ini kamu urutkan B nya dulu, dari besar dengan kecil, kemudian K besar dengan K kecil. Ini yang disebut dengan genotip. Genotip itu dalam bentuk lambang-lambang, sedangkan fenotip adalah yang tampak. Apa yang tampak? Kalau B besar, B kecil, K besar, K kecil, maka yang tampak kita lihat dari sini tadi bulat, karena besar, ada besarnya dulu ya, berarti bulat, dia lebih dominan. Sedangkan yang kecil, K besar, K kecil, ini juga akan mengikuti yang K besarnya, berarti dia akan muncul warnanya kuning. Itu tadi kita sudah menjawab pertanyaan yang A. Kita sudah menemukan keturunan pertama, yaitu F1 dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, yaitu bulat kuning. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang B adalah jika keturunan F1 ini disilangkan dengan sesamanya, berarti kamu tulis ulang, dan ini sudah kita anggap sebagai induk yang kedua, maka kita tulis sebagai P2. B besar, B kecil, K besar, K kecil, disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini genotipnya. Lalu bagaimana dengan gametnya? Gamet yang terbentuk kamu buat seperti ini tadi. Boleh yang ini tuh sebetulnya orek-orekan aja, maka boleh kamu tulis dengan warna lain atau ditulis di kertas yang terpisah. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Lalu bagaimana pemasangannya? Yang B besar dengan K besar dulu, dapat 1, kamu tulis B besar, K besar. Selanjutnya kamu dapat apa lagi? B besar dengan K kecil, dapat yang kedua, kamu tulis lagi
B besar, K kecil. Kamu dapat apa lagi? B kecil, K besar. Dapat yang ketiga. Tulis dulu di bawahnya, B kecil, K besar. Ada apa lagi? B kecilnya dengan K kecil. Ini yang keempat. Bagaimana dengan yang satunya? Tentu sama caranya seperti yang sebelumnya. Kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah menemukan bahwa gametnya B besar, K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Begitu juga dengan pasangannya. Nah, dari sini kita akan melanjutkan dengan cara memasukkan ke dalam diagram Punnett. Yang ada di sini silahkan dipindahkan ke kolom yang ada di sini. Saya beri warna ya, biar kalian mudah menggambarnya. Ini ke sini, kemudian ini ke sini, yang ini ke sini. Selanjutnya yang satu pasangannya kamu pindah ke sini, ini dipindah ke sini, ini di sini, ini di sini. Yang saya beri warna itu hanya untuk memudahkan saja. Jadi nggak usah saklek-saklek di pekerjaanmu terus dikasih gambar, nggak usah. Ini B besar K besar, manut ini B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Kemudian yang ini B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Hati-hati nulis hurufnya, K besar dengan K kecil, B besar dengan B kecil. Silahkan dibedakan nulisnya biar kamu tidak bingung ketika nanti harus menyilangkan dengan semuanya. Nah, karena di sini tadi ada 4, di sini juga ada 4, maka banyaknya kotak yang dihasilkan ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 16. Ya, 16 kotak yang harus kamu isi. Lalu caranya bagaimana? Caranya sama seperti kemarin. Saya akan memberi contoh beberapa saja, nanti silahkan dilengkapi. Contoh yang ini ya. Saya akan mengisi kotak nomor 7. Di sini B besar K kecil, di sini B kecil K besar. Maka nulisnya kamu urutkan dari yang huruf besar dulu, B, lalu B kecil. Kemudian di sini meskipun K besarnya yang ada di sini K kecil, tetap nulisnya dari yang K besar dulu, baru yang K kecil. Nah, ini adalah genotipnya yang dihasilkan untuk keturunan F2. Fenotipnya bagaimana? B besar B kecil, maka dia akan menjadi bulat. Kemudian K besar K kecil, dia akan menjadi kuning. Lalu saya akan mencoba lagi, ini nomor 9, 10. Coba saya akan menulis di sini B kecil K besar, di sini B kecil K besar. Saya mau mengisi nomor 11 ya. Maka karena B kecil semua, ditulis B kecil B kecil. Di sini K besar, di sini K besar, berarti K besar K besar. Apa fenotipnya? Karena B kecil berarti dia sifatnya adalah kisut. Sedangkan warnanya adalah karena K-nya besar, dia masuknya adalah kuning. Untuk selanjutnya kita selesaikan pekerjaan kita. Tadi sudah saya lengkapi seperti ini. Semoga punya anak-anakku juga sama. Ada 16 yang harus kita isi bersama. Nah, untuk selanjutnya kita jawab pertanyaan yang terakhir, yaitu yang C. Kita akan membuat perbandingan fenotip. Perbandingan fenotipnya adalah dari yang tampak ini, bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning. Kita tulisi yang bulat kuning ada berapa. Bolehlah saya tandai dengan warna hijau ya, nomornya. Bulat kuningnya ada berapa? Sambil dihitung 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita tulis dalam perbandingannya, yaitu perbandingan fenotip.
kelihatan ya. Bentar. Bulat kuningnya ada 9. Nah, bulat hijaunya ada berapa? Bulat hijaunya saya beri tanda ungu. 1, 2, 3. Sudah ya. Berarti bulat hijaunya ada 3. Yang kisut kuningnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Kisut hijaunya ada berapa? Kisut hijaunya ada 1. Maka perbandingan fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Terjawab, sudah selesai.